Untuk dalil 256. Dalil ini mengatakan untuk ABC 3 titik tak segaris. Tadi sudah dijelaskan kan? Maka ini komposisi setengah putaran dengan 3 titik yang tidak segaris, yaitu ABC sama dengan setengah putaran dengan pusat D dengan AD sama dengan AB. AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Buktinya, kalau dua buah setengah putaran dikomposisikan, jadinya kan geseran, ya kan? CB berarti BE, E antara di B jadi titik tengah antara C dan E, kan gitu kan? Kalau saya punya HC dan HB, ini setengah putaran terhadap C dan B, C dan B, C dan B, maka ada E, ya kan? C jadi titik tengahnya kan? Nah, jadi geseran B ke E. BE adalah 2 kali BC. Kalau AF itu merupakan komposisi dari B A ke D, kan gitu ya? A ke D atau B ke E. AF sama dengan B ke E. AF sama dengan B ke E sama dengan 2 BC. HD ini AF itu apa? AF itu komposisi setengah putaran terhadap titik A dan titik D. Sehingga AD adalah setengah AF yang sama dengan BC. Sekarang kalau 3 dikomposisikan, maka HC, HB dan HA sama dengan HD, HA, HA. Kenapa HA, HA? Coba. HD itu apa tadi? Dari mana ini bisa dapat seperti ini penjelasannya? Ini HCHB sama dengan HDHA, ya kan? HCHB sama dengan HDHA. HCHB ditambah HA dikomposisikan dengan HA lagi, maka sebelah sini juga ada HA lagi. HA setengah HA jadi identitas. Jadinya HD. Ini terbukti. Gitu. Akibatnya, ini ada geseran BE dikomposisikan dengan setengah putaran dengan pusat A, jadinya HD. Setengah putaran dengan pusat C digeser dengan dikomposisikan dengan geseran PQ, maka sama dengan HD dengan PQ sama dengan 2AB. Berarti bahwa hasil kali geseran dan setengah putaran akan memberikan setengah putaran. Hasil kali geseran dengan setengah putaran akan menghasilkan setengah putaran. Untuk sembarang 3 titik ABC berlaku. Ini 3 titik sembarang, 3 buah setengah putaran yang dikomposisikan yaitu terhadap C, B, dan A itu bersifat komutatif. A, B, dan C, ya, bersifat komutatif. Bukti, ada D demikian sehingga HC, HB, dan HA sama dengan HD. Seperti dalil yang atas tadi 256. Yang ini ya. Ya kan, ini kan sama dengan HD. Sehingga HD itu punya balikan. Balikannya yaitu HC, HB, HA. Nah, ini ya, inverse balikannya. Inverse-nya adalah HA inverse, HB inverse, dan HC inverse. Nah, setengah putaran kan tadi balikannya adalah setengah putaran itu sendiri. Jadi
Ini balikan dari setengah putaran, ya setengah putaran itu sendiri. Ini jadinya HA, HB, HC. Yang sama dengan HC, HB, HA. Itu terbukti ya. Nah, ini ada contoh-contoh. Ada contoh 2.5. Ini secara analitis. Buktikan dalil 254. Dalil 254 itu apa sih? Dalil 254. Oh, bukan ini. 255. Satu-satunya titik tetap dalam setengah putaran dengan pusat P adalah titik P sendiri. Sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Nah, ini kita akan buktikan secara analitis. Jawab. Misalkan titik tetap itu A, misalkan titik tetap itu A, yaitu punya koordinat x0 aksen x aksen 0, x0 aksen x0 xo ya gitu ya. Xo aksen, yo aksen adalah titik tetap. Maka A sama dengan A aksen yang merupakan peta dari A oleh setengah putaran dengan pusat P. Bila HP ini A-nya saya ganti, HP A-nya saya ganti X0, Y0, maka petanya adalah X aksen X0 aksen, Y0 aksen. Maka X0 aksen itu sama dengan min X0 plus 2A. A itu apa? A dan B adalah koordinat titik P ya, titik P. Y0 aksen juga min Y0 plus 2B. Supaya A aksen sama dengan A, maka X0 aksen sama dengan X0, Y0 aksen sama dengan Y0. Kenapa? Karena kita ingin buktikan bahwa titik yang dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat titik itu adalah titik itu sendiri. Nah, ini X0, karena X0 aksen itu sama dengan X0, maka X0 ini di sini, si 0 aksen saya ganti X0. Min X0 ini tetap, jadi ini ke sana. Jadi ini dioperasikan ya secara aljabar, jadi X0 sama dengan A, Y0 sama dengan B. A dan B adalah titik P, ya kan? AB X0, Y0 berarti satu-satunya titik tetap pusatnya yaitu A, B. Untuk menemukan garis yang tetap, tulis inverse dari setengah putaran dengan pusat P yang merupakan HP sendiri, yaitu X sama dengan min X aksen plus 2A, Y-nya adalah min Y aksen plus 2B, sama seperti ini, tetapi ini tidak pakai 0. Nah ya. Lalu substitusikan persamaan garis. Kita punya persamaan garis. Mungkin di geometri analitik juga sudah mulai dipelajari ya. Px plus Gy plus R sama dengan 0. PQR adalah bilangan real kan? Tidak 0 dia. Nah, kalau 0 juga bisa. Tapi enggak. Ini persamaan garis G. Maka G aksen adalah P X-nya dimasukkan ini ke dalam sini, Y-nya setelah Q dimasukkan, dan R-nya. Atau dioperasikan secara aljabar jadi ini ya. Jelas bahwa G aksen sejajar G. Kok jelas? Terlihatnya dari mana? Jajarnya dua buah garis sejajar. Supaya G menjadi garis tetap, maka G aksen, kenapa ini garis jajar? Nah, nanti dilihatlah di geometri analitik. Apakah ini sejajar dengan ini? Terlihat dari persamaannya, kenapa? Nanti dilihat.
Supaya G menjadi garis tetap G aksen sama dengan G, jadi ini min P per P sama dengan min Q per Q sama dengan 2PA plus 2QB plus R bagi R yang sama dengan negatif 1. Jadi 2PA ditambah 2QB ditambah R sama dengan negatif R, ini ya kalikan R, atau PA plus QB plus R sama dengan 0. Ini berarti P yang merupakan A, B terletak pada G. P yang merupakan A, B ini masukkan ke sini terletak pada G, atau G melalui P, A, B. Ini A, B nya masukkan sini. Dan jadi X kan di sini ya. Ya, jadi mereka P itu terletak pada garis G. Ini sudah terbukti garis jika dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat P yang dilalui oleh garis itu, maka petanya adalah garis itu sendiri.